Halo semua, nama gue Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gue akan merangkum sebuah film, baik film dalam negeri maupun luar negeri. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar, atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata mutiara dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman, langsung saja. Di sini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul My Sassy Girl yang dirilis pada tahun 2001. Film ini disutradarai oleh Kwak Jae-young dan diperankan oleh Jun Ji-hyun dan Chan Tae-hyun. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene kita diperlihatkan sebuah pemandangan. Juga terdapat seseorang di sebuah pohon serta bercerita tentang dirinya yang berjanji dengan seseorang di tempat itu. Namun orang yang ditunggunya tidak kunjung datang. Scene berpindah ke seseorang yang sedang melakukan sesi pemotretan. Nama pria tersebut adalah Gyun-woo. Ia pun bercerita bahwa ketika ia masih kecil, ia dirawat seperti anak ladies karena keluarganya ingin memiliki anak perempuan. Hingga di saat umurnya 7 tahun, Gyun mengira dirinya adalah seorang wanita. Bahkan ia diajak ke pemandian wanita sampai-sampai ia mengira titiknya akan menghilang. Namun sayang itu tidak terjadi karena makin membesar. Scene berpindah ke Gyun yang sedang mabuk-mabukan dengan teman sepermabukannya. Hingga suatu saat ia melihat seorang wanita yang melewati bar tersebut sehingga membuat keseniannya memuncak. Anjing, orang lewat pun disangnin bangset. Akan tetapi saat ia ingin merayu si wanita, ia ditelepon oleh ibunya yang menyuruh dirinya untuk pergi ke rumah bibinya. Karena sudah setahun ia tidak menemui bibinya. Terlebih lagi anak bibi atau sepupunya telah beda alam. Jadi ibunya meminta Gyun untuk datang agar bibinya tidak merasa kesepian. Bahkan bibinya akan memperkenalkan Gyun dengan seorang wanita. Namun ia menolak hal tersebut. Ketika Gyun ingin pulang di stasiun kereta, ia melihat seorang wanita yang tengah mabuk. Bahkan hampir tertabrak kereta. Untungnya Gyun menyelamatkannya. Alas ya boy, kawaii. Di dalam kereta, Gyun masih memperhatikan si wanita dan menjelaskan bahwa wanita tersebut sangat jauh dari tipenya. Dan ketika si wanita mencoba untuk membantu kakak yang tidak dapat tempat duduk, si wanita dengan barbar menggeplak kepala orang yang di depannya, bahkan merosting outfitnya. Anjing, outfit. Beberapa saat kemudian si wanita mulai mengalami mual-mual karena mabuk. Untungnya ia berhasil menelannya, namun guncangan semakin kuat membuat semua isi perutnya keluar hingga muntah di rambut kakek. Dan scene ini sangat cocok bagi kalian yang sedang makan. Bahkan Gyun terkena dampaknya yang membuat dirinya ikut merasa mual. Sampai-sampai si kakek membuka wignya yang sudah berisi. Baunya sangat wangi. Dan si wanita kembali muntah di kepala botak si kakek. Namun sebelum tepar, si wanita menyebut Gyun sebagai kekasihnya, sehingga semua penumpang bahkan si kakek mengira bahwa si wanita pacarnya dan terpaksa membersihkan sisanya. Oke, fun fact, pas nonton scene ini gue lagi makan anjing. Kena juga impactnya bangsa. Karena tidak tega meninggalkannya sendiri ditakutkan Rizky dipapap orang, ia membawanya ke sebuah motel. Bau-bau nih. Sesampainya di motel, ia pun mandi. Dan kita diperlihatkan scene yang menggeikan karena belahan katulistiwa dari Gyun terlihat jelas dan HD lagi. Bangsa, ternodai mataku ini. Namun di saat asyik mandi, ia mendengar telepon dari HP si wanita yang dimana terdapat seseorang yang sedang mencari si wanita. Selesai mandi terdengar suara sirine dan tak disangka dua polisi sudah menggerebek dirinya dalam kondisi tanpa busana dan sosis yang siap digoreng, serta membawanya ke kantor polisi. Dan di sana ia mendapatkan tekanan mental yang sangat amat mengerikan. Hingga keesokan harinya ia dipersilakan untuk pergi. Sesampainya di rumah, ia kembali
mendapatkan sebuah masalah karena kemarin ia tidak pergi ke rumah bibinya, bahkan tidak pulang, sehingga ia mendapatkan serangan kritikal yang mantap di pantatnya. Tapi dengan skill melarikan dirinya, ia berhasil masuk ke kamarnya lalu rebahan. Ia pun menceritakan dirinya bahwa dari dulu ia tidak ada perkembangan sama sekali, ya lebih singkatnya goblok lah. Dan sampai sekarang ia belum tahu apa yang harus ia lakukan di masa depan. Ketika tidur, ia mendapatkan telepon dari si wanita yang menyuruh Gion untuk menemuinya. Bertemulah mereka dan pergi ke sebuah kafe. Ketika memesan, si wanita memaksa Gion untuk memesan kopi, kalau tidak nyawanya terancam. Selesai itu mereka pun berbincang mengenai kronologi yang kemarin, dan Gion yang takut pun menjelaskannya dengan grogi. Namun karena dibentak membuat Gion langsung lancar dan menceritakan semuanya. Selesai bercerita, Gion pun menyadari kekawaian dan terpesona akan kedimikan yang sangat menusuk ke jantung. Kemudian si wanita mengajak Gion pergi ke sebuah bar, dan sesampainya di sana terdapat orang-orang yang ingin melakukan zina. Mendengar hal tersebut, si wanita dibuat emosi, bahkan dengan barbar mengomel ke orang-orang tersebut sehingga membuat mereka pergi dari sana. Namun entah karena apa, si wanita malah menangis. Melihat hal tersebut, Gion pun memberikan sapu tangannya yang hampir dibawa pulang oleh si wanita. Selesai menangis, si wanita pun memberitahu bahwa ia telah diputusin oleh pacarnya, lalu membanting kepalanya ke meja, bahkan pingsan, yang membuat orang-orang melihat ke arah mereka, serta membuat Gion malu dan kembali membawanya ke motel yang kemarin. Sesampainya di kamar, ia pun ingin membeli obat anti mabuk. Namun di saat kembali, ia salah kamar yang ternyata berisi wanita nikah di ranjang. Untungnya ia berhasil kabur sehingga tidak terjadi baku hantam di sana. Masuklah ia ke kamarnya dan ia disambut dengan suara muntahan dari si wanita sehingga efek muntahan tersebut nular ke Gion. Di malam harinya, ia pun memberikan obat dan melihat tubuh si wanita dengan tingkat kesangnian yang tinggi. Tidak lupa melihat tete-nya. Sangne kali. Esoknya ia pun terbangun dengan kondisi yang siap ditusbol. Apa sih bangsat? Anjing siap ditusbol bangsat. Ketika si wanita bangun, Gion pun membantu si wanita layaknya babu. Dan ketika ia akan mandi, kok tembus pandang gitu kacanya. Scene berpindah ke kampus di mana Gion menjadi calo absen untuk murid yang tidak masuk ke kelas. Dan ketika pelajaran, si wanita masuk ke kelas dengan seenak jigongnya yang membuat Gion panik dan menyembunyikan dirinya. Duduklah ia di sebelah Gion dan meminta dosen untuk istirahat, padahal baru Anda masuk bangsat, dan mengajak Gion untuk pergi menemaninya. Namun Gion menolaknya yang membuat si wanita pergi. Istirahat yang sangat singkat pun selesai dan dosen memberitahu Gion bahwa ia tidak akan diabsen serta menyuruhnya untuk pergi. Juga dosennya menyuruh agar Gion menyusul si wanita dan memberikan nasihat agar membesarkan dia dengannya, ya maksudnya bayi, sehingga Gion dibuat bingung dengan perkataan dosennya. Ketika ia keluar, Gion bertanya mengenai apa yang telah dilakukan oleh si wanita yang ternyata dosennya mengira bahwa Gion adalah seorang ayah yang ingin mengkill dede bayi mereka. Agar keluar kelas tidak sia-sia, mereka pun pergi ke taman hiburan dan si wanita memberikan karya tulis yang telah ia buat karena ia memiliki cita-cita sebagai penulis naskah. Ketika Gion membacanya, terlihat ilustrasi dari cerita yang dibacanya dengan tokoh utama yang sangat OP dan di luar nalar manusia, sehingga ia merasa ada yang kurs karena tidak ada adegan bercipok-cipok di dalamnya. Namun si wanita berkata bahwa ceritanya bergenre action, maka dari itu tidak ada adegan yang diharapkan. Tapi Gion yang layaknya laki-laki penikmat genre romance termasuk saya, apalagi kawaii, menceritakan tentang pendapatnya yang dimana novel akan laku jika si pembaca merasa tersentuh. Tapi karena si wanita memiliki selera yang psikopat, malah mengubah cerita itu menjadi sangat dark atau gelap, yang dimana terdapat pasangan sejoli yang sangat romantis. Namun sayang si wanita memiliki penyakit dan tidak mampu untuk membayar pengobatan. Oleh sebab itu, ketika si wanita ia memiliki keinginan untuk menguburkan pacarnya juga secara hidup-hidup. Bangsat psikopat kalian. Sehingga Gion dibuat tercengang. Kemudian si wanita pun bertanya mengenai seberapa dalamkah danau yang di depannya, serta menyuruh Gion untuk terjun ke dalam agar bisa melihat seberapa dalam danau tersebut. Gion menolaknya, tapi si wanita langsung mendorong Gion dan ternyata Gion tidak bisa berenang sehingga ia tenggelam. Untungnya si wanita menyelamatkannya. Scene berpindah ke bar. Ketika Gion berkumpul dengan teman-temannya, ia melihat seorang wanita dan mengejarnya untuk menjadikan wanita
wanita tersebut sebagai pacarnya. Namun di saat berbalik, ternyata itu adalah si wanita. Gyun yang melihat kesialannya langsung pergi dari sana dan si wanita mengejarnya. Kembalilah ia ke teman-temannya hingga dirinya ditelepon oleh si wanita. Dan anjingnya Gyun berpura-pura sebagai layanan operator serta menutup ponselnya sehingga si wanita pergi melanjutkan perjalanannya. Flashback dari si wanita yang dimana mereka sangatlah dekat sebelum bertemu tadi, serta kesialan si wanita yang sangat apes dari ketinggalan kereta, supir taksi yang sengnian, dan akibat kesengnian supir membuat mereka menabrak truk pembersih tai. Dikarenakan Gyun sering dibuat kerepotan oleh si wanita, ia pun mencoba untuk balas dendam agar si wanita yang akan kerepotan. Dengan cara ia tidur di kereta, maka si wanita akan menggendongnya. Namun sayang, di sepanjang perjalanan ia sama sekali tidak digendong, melainkan ditelantarkan begitu saja. Malah ia terkena copet dan sialnya di saat ia minum kopi, ia meminum kopi yang ada koin di dalamnya. Kok hidupku sial gini? Emang telasomu. Dan koin itulah ia gunakan untuk menelpon seseorang agar ada yang menjemputnya. Sebaring menunggu, ia pun tertidur dan tiba-tiba ia sudah teleport di dalam sel penjara serta dibangunkan oleh ketua gangster di sana. Namun karena mengigau, ia pun tak sengaja menghina ketua geng sampai-sampai ia dihukum di sana. Ketika jam makan, Gyun ditawari makan, namun Gyun tidak mau karena dipaksa. Gyun dibuat emosi bahkan mengamuk dengan cara memukul kepalanya sehingga membuat suasana menjadi sepi. Dan tak lama kemudian datang si wanita yang membebaskan Gyun dari sel. Tapi saat ia keluar, ia langsung terkena hantaman bertubi-tubi. Selesai dengan semua itu, si wanita pun mentraktir Gyun dan menunjukkan sikap berubah yang sangat drastis. Dari yang barbarnya edan berubah menjadi perhatian dan penyayang. Sesampainya ia di rumah seperti biasa, ia akan melewati rintangan tersulit, yaitu amukan seorang ibu. Malamnya ayah Gyun mengintip kegiatan anaknya karena mengira si anak pasti akan colai saat malam hari, seperti Nanview ya yang nonton ini sekarang. Apa kalian lagi colai sekarang? Bangsat. Namun dengan kelihayannya, Gyun berhasil menghindari hal tersebut karena ia takut ayahnya ikut colai bareng dengan dirinya dan lanjut membuka foto panas. Namun di saat seru-serunya, ia mendapatkan pesan dari si wanita yang mengatakan bahwa esok adalah hari ulang tahunnya serta menyuruh Gyun untuk merayakannya. Mengetahui hal tersebut, Gyun yang memiliki akal cerdas mempunyai ekspektasi di mana ia akan menyewa taman bermain dengan membayar temannya yang bekerja di sana dan menikmati hari ulang tahun yang tidak akan bisa dilupakan. Sampailah hari ulang tahun dan terlihat seorang prajurit buronan sedang duduk sebaring nyebat dulu. Ia pun mendengar suara di luar sehingga ia dibuat tegang. Tiba-tiba kaki turun menyentuh kepala si prajurit sehingga Gyun dibuat terkejut dengan sosok prajurit di depannya. Datang si wanita menyusul dan memarahi Gyun karena tidak menyaut. Namun marah tersebut tidak berlangsung lama karena mereka dibawa untuk disandra. Sampailah mereka di sebuah wahana rumah hantu dan di sana mereka berdua mendapatkan pencerahan dari prajurit buronan itu yang sebenarnya orang baik, namun karena pacarnya ditikung oleh komandannya sendiri membuat dirinya memberontak dan akhirnya menjadi buronan. Dan di saat kemarahan prajurit mulai memuncak, ia berniat untuk budir. Namun hal tersebut digagalkan dengan cara menakut-nakuti tentang seberapa besar kesakitan yang akan didapatkan jika menembak peluru ke dalam mulut. Karena merasa ngeri dengan dampaknya, ia pun akan mengkill salah satu dari mereka dan satunya dilepas. Si wanita dilepaskan dan Gyun menjadi sasaran dari prajurit. Ketika si wanita keluar, terlihat banyak tentara yang sudah stay dengan alat tempurnya. Mengetahui hal tersebut, Gyun dan si prajurit pun ingin kabur, namun mereka tertangkap basah dan Gyun yang menjadi tawanan hanya bisa meratapi nasibnya. Untungnya si wanita menghentikan kelakuan si prajurit dan memberikan ceramah dan kata-kata yang memotivasi sehingga membuat si prajurit tersentuh dan melepaskan Gyun juga menyerahkan dirinya kepada pihak yang berwajib. Scene berpindah ke Gyun yang sedang berkencan dengan si wanita. Sumpah dari tadi emang gak dikasih tahu namanya, cuk. Dan memang tidak ada. Sumpah kalau kalian nonton filmnya emang gak ada. Karena Gyun mengenal si wanita lumayan lama, ia mulai mengetahui sifatnya. Kemudian si wanita pun memberikan kertas naskahnya yang baru ditulis, yang ternyata film masih dengan genre yang sama, yaitu action, di mana terdapat seorang pendekar yang sedang bertarung dan musuh dengan mudah dikalahkan dalam sekali gerak. Selesai membaca, Gyun pun menanyakan tentang kenapa pemeran utamanya selalu
selalu dari masa depan. Mendengar hal tersebut, si wanita langsung menjelaskan tentang pendapatnya. Kemudian Gyun pun disuruh pergi mencari seorang sutradara agar naskahnya bisa diadaptasi menjadi film. Dan ketika sutradara membaca naskahnya, ia dibuat mual karena tulisannya sangat menyentuh ke lambungnya. Sehingga Gyun yang melihat efek samping dari tulisan si wanita bertanya, apakah bisa diadaptasi? Dan sudah pasti tidak. Ketika mereka berada di kereta, mereka pun bermain permainan sadis yang dimana ada sebuah garis. Jika ada orang yang melangkah kaki kirinya terlebih dahulu, maka si perempuan akan menampar Gyun. Dan begitu sebaliknya. Di awal permainan, Gyun memenangkan permainan itu, namun malah menyentil dahi si wanita yang membuatnya marah serta mengganti hukumannya hingga menjadi saling tampar. Namun belum saja permainan dimulai, Gyun terkena tamparan dulu. Permainan berlanjut dan terdapat banyak prajurit yang sedang berbaris. Gyun sangat optimis karena ia sudah menghitung langkah kaki prajurit. Namun sayang, teorinya seketika hancur karena si komandan memerintah prajuritnya untuk mengganti langkah kaki yang membuat Gyun mendapatkan tamparan bertubi-tubi di kedua pipinya. Dan hal tersebut dilihat oleh orang-orang di kereta. Di lain tempat, mereka berdua pun bermain tenis. Namun semua bola yang dipukul oleh si wanita terus dan selalu mengenai wajahnya, sehingga Gyun dibuat heran. Selesai bermain tenis, mereka pun bermain kendo dan Gyun tetap kalah serta tidak pernah menang karena cewek selalu menang. Selesai Gyun kuliah, ia sudah ditunggu oleh si wanita. Namun di tengah perjalanan, si wanita meminta agar mereka saling berganti sepatu, di mana si wanita memakai sepatu milik Gyun sedangkan Gyun memakai hak tinggi dari si wanita. Sudah pasti Gyun tidak mau, namun karena mengancam nyawa, ia pun terpaksa menuruti si wanita. Di saat hujan, Gyun pun mengantarkannya pulang dan ia akhirnya bertemu dengan orang tua si wanita. Ayahnya pun melontarkan beberapa pertanyaan sehingga Gyun dibuat tertekan, bahkan ayahnya dibuat tepar dalam sekali minum. Sepulangnya dari sana, Gyun juga mendengar percakapan si wanita dengan ibunya, bahkan berteriak, serta si wanita keluar dari rumah. Dan dari situlah ia tidak pernah bertemu dengan si wanita lagi. Scene berpindah ke Gyun yang tengah tertidur dan ia ditelepon oleh si wanita mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh Gyun untuknya karena hari ini adalah hari jadi mereka yang ke-100. Kapan jadiannya bangsat? Kapan dia jadian cok? Namun ternyata ia menelpon di kelas yang membuat seisi kelas risih mendengar kebisingan dari Gyun. Selesai itu, Gyun pun bersiap-siap menemui si wanita dengan pakaian yang sangat tertutup. Lalu di saat ia masuk ke kelas, terdapat banyak penonton di sana serta si wanita sedang memainkan piano dengan sangat mahir dan setidaknya enak untuk didengar. Melihat hal tersebut, Gyun dibuat terpesona dan mendekati si wanita serta memberikannya bunga mawar yang benar-benar romantis. Alah boy, jangan senyum-senyum sendiri. Itu siapa yang senyum-senyum sendiri itu? Jomblo ngatain diri sendiri. Dan tidak hanya itu, mereka pun mengenang kembali masa-masa SMA dengan cara mabuk-mabukan di bar yang biasa mereka kunjungi, serta klub malam. Di saat mereka pulang, ada seseorang yang memberikan Gyun sebuah condom varian strawberry. Sampailah mereka di rumah si wanita dan Gyun kembali diinterogasi oleh si ayah serta menyuruhnya untuk mengeluarkan isi kantongnya. Karena condom varian strawberry masih di kantongnya, ia pun dibuat panik. Untungnya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian ayah si wanita menanyakan perasaan Gyun terhadap anaknya. Gyun berkata bahwa mereka hanya berteman saja dan jika mereka merasa lebih dekat, Gyun akan memberitahu si ayah. Mendengar hal tersebut, si ayah langsung menyuruh Gyun untuk tidak mendekati anaknya lagi dan seketika tepar karena mabuk. Oleh karena itu, Gyun tidak pernah dihubungi oleh si wanita, tapi begitulah perpisahan mereka yang membuat Gyun bebas karena sudah putus. Scene berpindah ke Gyun yang berada di klub bar bersama dengan seorang wanita. Namun tiba-tiba terdapat telepon masuk dari si wanita yang menyuruh agar Gyun menemuinya. Namun Gyun menolaknya karena sedang berkencan dengan seorang wanita. Waktu pun berlalu dan wanita kencannya pergi ke toilet yang disusul oleh Gyun. Namun di saat di kamar mandi, ia melihat wanita yang diajaknya berada tepat di sebelahnya yang ternyata adalah Mas Fatah. Bangsat. Melihat hal tersebut, Gyun pun terjumpscare dan langsung pergi mencari si wanita yang ternyata ia bersama dengan seorang pria.
kok nyesek. Pria tersebut pun memuji Gyun karena telah menjadi teman baik bagi kekasihnya. Mendengar hal tersebut, Gyun menjadi sad boy karena mendengar kata teman dari pria. Dan tak lama kemudian, si wanita pun permisi untuk pergi ke toilet dan diikuti oleh Gyun yang ingin mengajak si wanita keluar untuk berbincang. Ketika di luar, Gyun pun memberitahu semua yang ia ketahui tentang hubungan mereka serta memberi nasihat untuknya agar selalu menjadi wanita yang benar-benar wanita, nggak tomboy kun lah intinya. Setelah memberitahu hal tersebut, Gyun pun pergi meninggalkan si wanita yang tersentuh karena mengetahui Gyun yang lebih mengetahui dirinya. Dan di saat si wanita kembali ke mejanya, si pria yang diajak kencan oleh si wanita memberitahu semua yang telah Gyun beritahu mengenai hal-hal yang harus ia lakukan dan apa yang disukai maupun tidak disukai oleh si wanita. Sehingga si wanita yang mendengar semua hal tersebut tidak kuasa menahan air matanya dan langsung berlari mencari Gyun. Sampai-sampai si wanita menggunakan mikrofon di stasiun untuk mencari Gyun dan akhirnya mereka bertemu serta berpelukan. Namun setelah berpelukan, Gyun kembali dihantam, tapi ia tidak menghindari hantaman tersebut karena ia sangat rindu dengan hantaman si wanita. Gyun pun mengantar si wanita pulang dan inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh para kaum kawaikers, yaitu bercipok-cipokan. Tapi semua itu digagalkan oleh Bel yang tertekan. Heis, kecewanya Aing emang anjing banget. Padahal pas gitu loh momennya. Merusak Bel anjing. Hingga ayah si wanita menjawab Bel tersebut. Selesai itu si wanita pun menyuruh Gyun untuk menulis surat mengenai perasaannya serta Gyun berharap hubungan mereka serius. Scene berpindah ke Gyun dan si wanita dan mereka berdua berada di bebukitan sambil melihat pemandangan. Dan tiba-tiba si wanita memiliki ide gila yang dimana Gyun disuruh untuk pergi ke puncak gunung yang ia tunjuk untuk mencari tahu apakah orang-orang bisa mendengar suaranya. Gyun yang iya-iya aja pun melakukannya dan di saat si wanita berteriak, ia pun mencurahkan unek-uneknya berupa ia yang meminta maaf karena telah memanfaatkannya. Jadi hubungan kita tidak spesial, yaitu suara hati dari Gyun. Selesai itu mereka pun pergi ke sebuah tempat dengan satu pohon di tengah-tengah lapangan yang berisi tanah yang tandus. Dan mereka memasukkan kertas yang mereka buat masing-masing ke dalam sebuah tabung atau kapsul serta menguburnya. Juga mereka membuat perjanjian untuk membukanya setelah 2 tahun kemudian. Terlihatlah mereka yang sedang menguburkan kapsul serta membuat iringan jalan dengan batu dan menandai tempat kapsul yang dikubur. Selesai itu mereka pun berpisah dan Gyun naik ke dalam kereta duluan, sedangkan si wanita akan naik ke kereta yang lain. Kereta pun berjalan, namun tak disangka si wanita malah naik ke dalam kereta karena tidak ingin berpisah. Sedangkan Gyun turun dari kereta dengan niatan yang sama sehingga membuat mereka benar-benar terpisah. Sebaring menunggu 2 tahun, ia pun mulai membangun masa depannya, yaitu menulis kisahnya di internet dan bertekad jika ia bertemu dengan si wanita maka ia akan menunjukkan bahwa dirinya telah berubah. Bukan hanya itu, terlihat tekad kuat dari Gyun untuk melatih kemampuannya. Pahit asam kehidupan telah ia lewati sambil menyibukkan diri selama 2 tahun. Ia juga sempat pergi ke produser yang waktu itu menolak naskah si wanita. Namun saat si produser mengetahui bahwa Gyun adalah penulis kisah My Sassy Girl, ia pun ditawarkan untuk mengangkat kisahnya ke layar lebar. Sampailah hari di mana mereka akan bertemu. Namun sayang, Gyun sama sekali tidak bertemu dengan si wanita, yang akhirnya ia membuka kapsul tersebut. Tapi ketika dibuka terdapat kata yang entah gimana caranya bisa masuk ke sana, yang membuat Gyun terjumpscare. Ia pun membaca isi surat si wanita. Surat itu menceritakan tentang si wanita yang ternyata memiliki kekasih yang sudah meninggal, dan ia berusaha untuk mencari sifat kekasihnya di dalam Gyun. Tapi di saat ia semakin dekat dengan Gyun, ia merasa bahwa kekasihnya mengenalkan Gyun untuk dirinya. Dan setelah hari itu, Gyun sering pergi ke tempat tersebut sampai ia menua. Wanjir. Datanglah si wanita yang tidak datang selama 3 tahun, yang ternyata itu bukan Gyun melainkan kakek yang numpang neduh. Sumpah kukira Gyun yang sudah menua anjing. Ia pun bercerita kepada si kakek tentang dirinya yang tidak sanggup untuk bertemu dengan Gyun saat itu. Setelah si wanita bercerita, si kakek pun mengatakan bahwa ia telah membaca surat mereka dan menanyakan tentang perubahan dari pohon yang di belakang, yang ternyata pohon yang dulu pernah tersambar geledek hingga rusak. Dan Gyun lah yang menanam pohon tersebut terlihat mirip agar si wanita
wanita tidak menangis nantinya. Lalu si wanita pun membaca surat-surat yang mereka tanam dulu. Dan juga si wanita melempar kalungnya ke danau serta mencoba untuk menelpon Gyun. Namun sayang tidak tersambung. Ketika si wanita menaiki kereta, secara kebetulan ada Gyun yang berada tepat di belakangnya yang terlambat menaiki kereta. Scene berpindah ke si wanita yang bertemu dengan ibu dari mantan kekasihnya. Ibunya pun akan memperkenalkan si wanita kepada pria pilihannya. Dan di saat mereka berbincang mengenai hal tersebut, datang seseorang yang berjalan mendekati mereka yang ternyata itu adalah Gyun. Plot twist anjing. Dan ibu mantan kekasihnya adalah bibi dari Gyun yang diceritakan sebelumnya bahwa anaknya telah meninggal. Makanya ibu Gyun menyuruh Gyun untuk datang ke rumah bibinya karena bibinya akan memperkenalkan Gyun dengan seorang wanita. Dan itu adalah si wanita. Bangsat, tidak terduga anjing. Sehingga mereka berdua dibuat terkejut sekaligus merasa sangat bahagia hingga membuat si wanita menangis. Di saat mereka duduk, bibi Gyun pun menyadari bahwa mereka sudah saling kenal. Dan di ending mereka terlihat memegang tangan satu sama lain. Dan film My Sassy Girl pun selesai. Anjing endingnya. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film My Sassy Girl. Film yang bagus banget menurut gua. Dari komedinya dapat, romansnya dapat, dan set untuk dia ini ya lumayan lah. Ketika perpisahan itu lumayan lah ya. Ya, untuk amanat yang ada di film ini, carilah pasangan yang barbar hingga hidup kalian penuh dengan adrenalin dan ketegangan tiada tara. Bangsat apa itu? Maksudnya ya, jadilah seperti Gyun yang selalu bersabar menanggapi wanita dan mengalah. Ingat, wanita selalu benar. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.